Jelang pergantian tahun, perekonomian dunia pada 2023 dibayangi oleh ketidakpastian dan masa gelap. Beberapa negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi dan kebangkrutan. Sementara sejumlah lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi tanah air akan mengalami penurunan. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia bersiap menghadapi guncangan ekonomi pada tahun 2023 mendatang? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sore ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto. Selamat sore, Pak Menko. Selamat sore, Mbak Rifana. Pak Menko, langsung saja ini tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi di seluruh dunia. Apakah Indonesia akan turut terkena imbasnya atau justru sebaliknya, Pak, bisa menjadi cahaya? Ya, pertama kalau kita lihat memang proyeksi global tahun depan itu diprediksi turun di 2,7 sampai 3,8%. Nah ini lebih rendah daripada tahun ini yang diperkirakan sekitar 3,2%. Namun kita lihat proyeksi global juga mengenai inflasi yang di tahun ini secara global sekitar 8,8%. Itu tahun depan akan sedikit melandai ke 6,5%. Kemudian memang pertumbuhan negara-negara di Amerika itu diperkirakan sekitar 1%, kemudian di Eurozone 0,5%. China tergantung penanganan COVID, namun dengan mereka sudah mulai berani membuka, itu mereka mengejar situasi pertumbuhan ekonomi, sehingga kira-kira mereka bisa mencapai 4 sampai 4,4. India masih tetap baik 6,1 dan ASEAN 4,9. Artinya ASEAN diperkirakan tetap menjadi bright spot in the dark. Jadi walaupun ketidakpastian ada, tetapi ASEAN positif. Dan ASEAN itu 50% ekonominya, sekitar 46-50% adalah ekonomi Indonesia. Sehingga tentu dengan situasi ini, China positif, India positif, ASEAN positif, tentu kita berharap Indonesia juga akan positif dan diperkirakan kita tumbuhnya 5,3. Memang terjadi shock after shock, tetapi itu kemarin sebagian sudah kita lewati di tahun 2020 sampai 2022. Kita lihat kita bisa punya resiliensi tinggi dan budget defisit yang diperkirakan di tahun 2023 di fast forward ke 2022 kita budget defisitnya sudah di bawah 4%, mungkin sekitar 2,5%. Jadi ini menunjukkan kita sih sudah resilient terhadap berbagai hal. Hanya satu hal yang kita lihat masih sulit, yaitu untuk menghadapi climate change atau bencana alam. Oke. Berarti secara keseluruhan kita adalah bright spot in the dark ya, cahaya di tengah kegelapan resesi global begitu Pak, karena ASEAN mayoritas ekonominya ditopang oleh Indonesia ya. Tapi fondasi ekonomi kita sendiri bagaimana Pak menghadapi ancaman resesi global nanti tahun 2023? Apakah masih tetap kuat atau ada beberapa sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah? Ya, kalau kita lihat kan surplus neraca perdagangan 31 bulan berturut-turutnya positif. Dan angkanya di atas sekitar 5,16 miliar. Dan secara kumulatif Januari-November itu sudah mencapai 50,59 miliar. Kemudian kita lihat neraca transaksi berjalan juga walaupun di triwulan ketiga defisit 1,3 miliar, namun posisi cadangan devisa ini kita masih 130,8 billion atau lebih dari 5,7 bulan import. Jadi situasi sebetulnya positif. Kita lihat retail sales index juga di atas 1, kemudian PMI manufaktur kemarin data yang ada di perindustrian itu di 50,5 dan consumer index di 110. Jadi ditambah lagi di bulan Desember ini kan penyerapan anggaran cukup bagus dan dengan demikian kita punya fundamental very strong. Oke, 3 lembaga internasional memproyeksi ekonomi Indonesia akan turun meskipun tadi Bapak katakan kita sangat positif begitu ya menyambut nanti tahun 2023. Tapi kalau dilihat
penilaian dari 3 lembaga internasional ada ADB, OECD, kemudian IMF mewaspadai ataupun mengingatkan karena ekspor melamban karena melemahnya ekonomi negara maju, kemudian permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi masyarakat tertahan laju inflasi. Ada resiko inflasi yang lebih tinggi di sektor energi dan juga pangan. Apakah itu disadari, diwaspadai juga oleh pemerintah, Pak Erlangga? Proyeksi mereka kan kita tumbuh di 4,7 sampai 5%. Oke. Jadi 4,7 sampai 5% itu di atas pertumbuhan ekonomi global. Jadi ekonomi global diperkirakan 2,7%. Jadi kita itu dianggap 2 kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global. Jadi walaupun mereka proyeksinya turun dari average menjadi 5,3, 5,4 menjadi 5,0. Jadi relatif ini kita masih punya resiliensi. Dan ini tidak jauh beda dengan rencana pemerintah yang di APBN di pertumbuhan antara 5,3% tahun 2023. Oke, jadi target pemerintah 5,3% ya di tahun 2023. Itu masih jauh di atas pertumbuhan ekonomi global. Begitu ya Pak Erlangga? Ya. Oke, itu soal target pemerintah. Tapi ke depannya ini bagaimana Pak menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman resesi global? Ya, seperti di tahun ini kan kita melakukan program penanganan COVID, pemulihan ekonomi yang akan selesai di tahun 2022. Dan tahun depan itu kembali kepada program normal, artinya program masing-masing KL. Nah, program BLT di Kementerian Sosial atau Bansos itu masih ada 470 triliun di tahun 2023. Jadi bantalan tetap dipelihara. Kemudian pemerintah tentu akan menjaga tingkat inflasi melalui tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah, dan tentu pemerintah akan terus menjaga harga pangan antara lain dengan operasi pasar. Tentu yang kita jaga adalah mendekati Lebaran di kuartal kedua tahun depan. Oke, menahan laju inflasinya akan seperti apa Pak? Langkah-langkahnya dan strategi pemerintah? Selama ini kan pemerintah bisa melakukan operasi pasar, baik itu melalui Bulog atau Food ID, dan pemerintah menjaga ketersediaan cadangan pangan. Dan Bulog sekarang bisa membeli dengan harga pasar dan menjual dengan harga program. Jadi ini sudah disiapkan dan pemerintah sudah menyiapkan bantalan modal kerja untuk Bulog dengan kredit yang lebih rendah daripada kredit komersial. Oke, jadi masyarakat kemudian di tahun 2023 tidak perlu khawatir apakah kemudian lapangan kerja akan tetap banyak tercipta atau justru perlu diwaspadai dan juga berhati-hati Pak di situ? Kalau kita lihat ekspor masih relatif kuat, termasuk garment dan apparel. Jadi waktu saya di Eropa ketemu dengan asosiasi, memang terjadi den ataupun penurunan sedikit, tetapi outlook-nya tetap positif dan mereka memperkirakan demand-nya masih tinggi. Tetapi tentu kuncinya kita harus meningkatkan produktivitas. Dan kedua, pemerintah mendorong untuk penggunaan produk dalam negeri. Tentu ini harapannya bisa memberikan multiplier effect terhadap industri-industri ataupun produksi dalam negeri. Nah, tentu terkait dengan penyerapan tenaga kerja, ini kita dorong berbagai sektor termasuk untuk melakukan retraining, reskilling terhadap the new demand. New demand itu di sektor yang terkait dengan digitalisasi. Oke, tapi di satu sisi Pak, sektor-sektor digitalisasi ini banyak yang kemudian melakukan PHK Pak. Apakah ini kemudian juga sudah disadari oleh pemerintah dan bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk mencegah lebih banyak lagi PHK massal yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak resesi global nanti ke depannya Pak? Ya, pertama perusahaan-perusahaan yang sebelumnya itu ada hype untuk digitalisasi, yang perusahaan startup yang tentu berbasis market share, ini harus kembali kepada basis dari bisnisnya itu sendiri, yaitu profitabilitas dan sustainabilitas. Jadi ini ada waktu untuk melakukan koreksi. Nah, tentu Indonesia mendorong bahwa dalam situasi seperti ini
Indonesia itu menjadi salah satu negara yang mendapatkan perhatian, terutama pasca G20, kepercayaan internasional terhadap Indonesia itu meningkat. Oke. Nah, ini yang harus kita tangkap, karena kepercayaan tinggi ini harus didorong oleh mereka yakin untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, salah satu yang mereka selalu menjadi perhatian adalah terkait dengan nilai daripada bagaimana menjalankan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, konsentrasi pemerintah tahun depan adalah memperbanyak perjanjian perdagangan seperti SEPA. Karena dengan SEPA itu biasanya dunia usaha melihat kalau kita sudah punya umbrella agreement dalam bentuk SEPA, nah itu pengusahanya sudah melihat bahwa mereka akan terproteksi dan sistem value daripada perekonomian, transparansi, fair ekonomi, green ekonomi itu sudah sama, sehingga mereka tinggal masuk untuk investasi. Nah, pemerintah punya, salah satunya adalah tentu kita sedang mulai dengan RCEP, di mana RCEP itu juga salah satu ekonomi besar yang kita akan terus integrasikan. Ya. Kemudian juga pemerintah mendorong perundingan SEPA yang sudah 7 tahun, ini untuk segera diselesaikan dalam waktu 6 sampai 12 bulan ke depan. Kemudian pemerintah juga dengan Amerika Serikat sedang bicara mengenai Indo-Pacific Economic Framework, sehingga ini yang memasukkan kepada 7 negara G7. Nah, tentu dengan semua ini kita bisa selesaikan, dianggap Indonesia sudah menjadi bagian daripada value yang mereka terapkan. Oke, pemerintah tampaknya sudah sangat siap sekali membuat proteksi terhadap investasi yang akan masuk ke tanah air, tapi bagaimana dengan proteksi sektor-sektor yang rentan sekali, Pak, terdampak resesi global ini? Sektor-sektor seperti garment, kemudian tekstil, ini bagaimana, Pak? Garment, tekstil ini kan tentu terkait dengan moving the ladder. Jadi kita tidak berkompet produk dengan yang diproduksi oleh Bangladesh ataupun negara-negara yang murni berbasis kepada labor input. Nah, kita harus melihat level yang lebih tinggi, dan alhamdulillah sebetulnya kita sudah masuk ke level yang lebih tinggi, sehingga tentunya beberapa produk kita itu juga sudah dari segi kualitas cukup baik, dan mereka ini ada kebijakan baru di mana mereka minta agar supply chain-nya tidak 100% tergantung daripada China. Karena dengan lockdown itu kemarin terjadi terganggu. Nah, itu akan mendorong bahan bakunya dari Indonesia sendiri. Nah, konten dari non-China itu diperkirakan hanya Chinanya akan dibatasi sebesar 20-30%. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita untuk menumbuhkan industri turunan daripada industri garment dan tekstil. Oke, kita mendapatkan keuntungan ya dari lockdown yang terjadi di Tiongkok begitu. Terakhir Pak Erlangga, apakah pemerintah akan lebih memilah lagi, lebih menyeleksi lagi subsidi-subsidi yang akan diberikan pada tahun 2023 mendatang, Pak? Subsidi dan jaminan sosial terus kita akan jaga, dan kita akan buatkan desain untuk subsidi tepat sasaran, tetapi memang roadmap-nya pelaksanaannya baru di tahun 2024. Seperti subsidi mobil listrik itu bagaimana, Pak? Apakah kemudian tahun 2023 nanti akan di-review lagi, akan ditinjau ulang untuk dialihkan ke subsidi yang lebih prioritas begitu? Pertama, subsidi mobil listrik itu adalah subsidi kepada renewable energy dibandingkan dengan fossil fuel. Nah, sekarang kita tahu dalam semua pembahasan internasional sudah diminta agar pengalihan subsidi fossil fuel kepada renewable energy. Nah, salah satunya adalah di subsidi, bukan subsidi kita sebutnya, insentif untuk mobil listrik. Nah, insentif ini diberikan kepada konsumen. Hampir semua negara memberikan itu. Jadi hampir seluruh negara Eropa memberikan subsidi insentif otomotif, yang besarnya juga bervariasi, namun harganya di cap. Nah, pemerintah masih melakukan studi dan mendesain kebijakan tersebut, karena bagi Indonesia bukan hanya otomotif, tetapi motor juga. Nah, bukan hanya motor baru,
tetapi motor yang sekarang ada di masyarakat. Nah, jumlah motor di masyarakat ada 120 juta. Nah, kalau semuanya kita konversi menjadi listrik, maka kebutuhan BBM akan turun, kebutuhan subsidi BBM akan turun, menggunakan listrik akan semakin tinggi, dan masyarakat akan ada penghematan, ditambah lagi emisi CO2 akan berkurang secara dramatis. Oke, kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah ya untuk bisa menghindarkan Indonesia dari ancaman resesi global. Kalau dilihat tadi ataupun didengar optimismenya dari Menko Perekonomian, tampaknya kita akan berada di fase yang baik-baik saja dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih parah terancam resesi ekonomi global. Terima kasih sekali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto sudah menjelaskan dan membuat masyarakat mungkin supaya lebih tenang ya Pak ya menghadapi tahun 2023 perekonomian Indonesia. Terima kasih Pak Airlangga atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Airlangga. Terima kasih, salam sehat Mbak Rifana.